Halo semuanya, apa kabar? Dan ini adalah video pertamaku yang on kamera di channel ini. Buat kamu yang belum kenal aku, kenalin aku Fadia. Dan buat kamu yang udah sering mampir di channelku, pasti udah gak asing lagi dengan nama Fadia, dan itu aku sendiri. Di video kali ini kontennya gak berbeda yang biasanya aku bahas konten soal tutorial ponsel, kemudian review aplikasi, trik-trik dari sebuah aplikasi hingga kartu perdana. Tapi di video kali ini aku bakalan bahas sesuatu yang lebih personal tentang diri gue. Dan sebetulnya aku adalah seorang penyandang low vision. Mungkin beberapa dari kalian berpikir bahwa lah Kak Fadia kan sering bikin konten soal tutorial, kemudian bisa jelasin secara detail, pasti penglihatannya normal dong. Jawabannya nggak sama sekali. Di balik layar gue punya tantangan tersendiri untuk bisa bikin konten di channel ini. Karena apa ya? Karena sebetulnya penglihatan gue tuh burem, bener-bener burem banget, burem, dan aku cuma bisa lihat dari samping kanan dan kiri aja. Karena penglihatan tengahku tuh udah kosong, udah nggak ada sama sekali. Aku nggak bisa lihat tengah itu kosong dan aku cuma bisa lihat samping kanan dan kiri saja. Oh ya, sekalian aku mau kasih tahu satu hal. Kalau misalkan di video ini kalian lihat aku itu kayak lihat kamera, lihat lurus ke depan ke kamera, sebetulnya itu aku cuma pura-pura aja. Yang aku lihat tetap aja depan itu kosong, aku cuma bisa lihat dari samping kanan dan kiri aja. Ini aku lakuin ya biar kalian tuh gak bingung aja sih. Aneh banget kan misalkan di video kayak gini aku lihatnya ke samping kanan atau ke kiri, aneh aja gitu kan. Jadi aku ya tetap aja aku lihat lurus ke depan. Tapi aku nggak kayak gini terus sih. Kadang-kadang kalau misalkan aku udah capek, aku ya pasti lihat ke samping kanan atau kiri. Makanya jangan heran kalau misalkan tiba-tiba kalian lihat aku tuh kayak lihat setan di pojokan. Itu ya aku cuman lagi cari angle terbaik buat ngeliat aja. Oke, sebelum aku cerita lebih jauh, di sini aku mau jelasin sedikit tentang apa sih low vision itu. Karena masih banyak banget orang yang gak paham, salah paham tentang kondisi low vision itu sendiri. Banyak juga orang yang ngira aku itu rabun biasa, kayak rabun dekat, rabun jauh, silinder atau yang lainnya. Dan juga ada yang ngira aku tuh buta total. Bahkan nih ada yang bilang ke aku, lah Kak Fadia, kamu kan bisa lihat HP, berarti penglihatanmu normal dong. Jadi gini, untuk low vision itu sendiri adalah kondisi di mana seseorang mengalami penurunan penglihatan dan gak bisa lagi dibantu pakai kacamata biasa. Low vision itu bukan rabun biasa dan juga bukan buta total. Yang aku rasain sendiri adalah penglihatanku itu burem, emang blur, dan paling parah itu di tengah. Karena bagian tengah mataku tuh udah gak bisa lihat sama sekali, udah kosong, bener-beneran kosong, gak ada apa-apa. Aku cuma bisa lihat dari samping kanan dan kiri. Terus pertanyaannya, gimana caranya aku bisa bikin konten tutorial di channel ini? Ya pastinya aku butuh bantuan ya dari ponsel. Tuh ada fitur aksesibilitas dan itu aku manfaatin fitur itu untuk ngebantu aku bisa bikin konten di channel ini. Untuk fiturnya adalah ada zoom in dan pembesaran font, itu buat ngezoom di ponsel, dan juga ada satu lagi buat bantu aku baca di ponsel, yaitu ada fitur text to speech. Kayak gini ya, aku juga udah pernah bikin video tutorial soal ini, soal text to speech dan zoom in di ponsel. Dan yang paling penting adalah aku sering latihan dan sering aku coba, jadi aku bisa terbiasa. Jadi kalau misalkan kalian lihat aku lagi ngedit video atau bikin tutorial dan bisa nunjukin tutorial ke kalian dengan lancar, itu sebenarnya bukan karena penglihatan gue itu normal, tetapi karena ya aku udah bisa menyesuaikan diri dengan kondisi low visionku. Oke, sekarang aku mau cerita sedikit lebih dalam tentang kondisi low vision gue. Awal pertama aku sadar bahwa penglihatan gue tuh berbeda. Jadi aku memang sejak kecil tuh udah ngerasa beda banget dengan teman-temanku yang lain, karena mereka itu bisa lari-lari kenceng, mereka bisa lihat tulisan di papan, dan mereka bisa baca buku dengan santai. Sementara gue tuh, dunia gue tuh burem, kayak kamera kena embun gitu, dan tengahnya tuh udah kosong, aku nggak bisa lihat tengah.
aku mau fokus ke depan gak bisa, penglihatan tengahku tuh kosong. Jadi dari dulu aku tuh memang ngandelin penglihatan dari samping. Kalau misalkan dipanggil gitu ya, aku pasti lihatnya ke samping, makanya kadang-kadang orang bingung. Jadi aku kadang suka pura-pura lihat ke depan biar orang itu nggak bingung. Bisa dipanggil Fadia, oh iya aku lihat depan ke dia, padahal depan itu kosong. Tapi aku benar-benar sadar itu ketika aku sudah mulai sekolah. Dan ketika aku udah mulai masuk sekolah SD awalnya, aku itu sekolah di sekolah reguler bukan SLB. Yang seharusnya aku tuh sekolahnya di SLB karena aku disabilitas dan ya punya penglihatan terbatas gitu. Kalau misalkan sekolah-sekolah biasa emang agak susah buat ngikutin teman-teman yang lain. Tapi ya bukan karena aku sok kuat sekolah di reguler, tapi karena ibuku yang nyuruh aku sekolah di situ biar kayak teman-teman yang lain. Ya sudah, jadi tantangannya kan banyak banget kan ya. Aku lihat tulisan di papan aja nggak jelas, udah kayak kode rahasia gitu, nggak jelas sama sekali. Dan nyontek ke temen juga nggak bisa karena mataku tuh nggak cukup buat ngelihat jawaban temen. Pokoknya banyak banget lah tantangannya. Dan tapi untungnya guru-guru di sekolah, teman-temanku tuh semuanya pada support. Dan aku itu di sekolah reguler itu termasuk siswa berkebutuhan khusus, dan segala sesuatunya yang tentang penglihatan itu ya, ngebaca buku dan lain-lain, bacain pokoknya semuanya lah. Aku soal-soal ulangan dan lain-lain itu dibacain semuanya. Pokoknya tulisan apapun aku dibacain, semuanya tuh support dan makasih banyak kayak gitu lah. Pokoknya semuanya baik-baik banget. Dari semua teman-temanku yang baik ya pasti ada lah, namanya juga masih sekolah SD kan, anak kecil. Kalau ada yang beda itu pasti ya dibully gitu kan, dibully, dikata-katain segala macem lah. Kadang-kadang bikin aku down, tapi ya biarin aja lah. Nanti lama-lama mereka juga bakal capek sendiri. Kalau udah capek ya udah, dia bakal diem kok. Pokoknya gitu sih, dari mulai aku sekolah, mulai di TK, di SD, SMP, SMA, semuanya tuh reguler. Dan aku ya semuanya dibantu guru, dibantu temen gitu lah. Pokoknya semuanya baik. Walaupun aku tuh sering keteteran ya buat ngikutin teman-teman yang lain, buat ngikutin pelajaran dan bayangin aja gitu, aku nggak jelas sama sekali, gimana gitu kan. Tulisan di buku nggak jelas, tulisan di papan nggak jelas. Kadang olahraga juga misalkan suruh lompat tinggi gitu ya, kan ada kayak papan atau misalkan kayak besi gitu kan, atau tali, terus kita harus lewatin tali itu, lompat tinggi itu aku nggak jelas talinya atau gimana, tapi semuanya tuh ngebantu. Jadi aku banyak dikasih kelonggaran di sekolah yang aku sekolah pada saat itu. Ya makasih banyak lah pokoknya. Untuk perkara berobat tentang kondisi penglihatan gue ini ya tentunya aku udah mondar-mandir rumah sakit. Dari semenjak aku SD sampai lulus SMA pun aku masih berobat, bolak-balik ke rumah sakit, ke banyak banget dokter spesialis di berbagai macam rumah sakit. Ya pasti harapannya aku tuh ada perkembangan gitu ya, ada perubahan, penglihatan aku bisa jadi lebih jelas. Tapi ya semua dokter nyatanya bilang bahwa maaf Fadia, kondisi penglihatanmu itu udah gak bisa disembuhin. Bayangin aja tuh. Dan paling nyesek itu pas aku terakhir berobat itu aku ke Jakarta ya, dia salah satu rumah sakit khusus mata di Jakarta Eye Center. Aku masih ingat namanya, Jakarta Eye Center. Aku ke situ pas udah lulus SMA, harapan aku udah gede banget. Aku pengen kuliah, minimal penglihatanku tuh bisa ngeliat tulisan gitu kan. Tapi ya jawaban dokter itu sama aja. Dia bilang belum ada obatnya dan ini gak bisa sembuh. Ya udah, dari situ mental gue tuh udah yang udah down banget. Gue sedih, kecewa, marah, pokoknya semuanya campur aduk. Ya gimana gitu kan, mau sedih, mau marah, mau jengkel, gimana ya, kenyataannya kayak gitu kan. Kondisi gue tuh gak bisa disembuhin dan bakal kayak gini selamanya. Jadi dari situ aku mulai belajar nerima kondisi gue, penglihatan gue tuh kayak gini seumur hidup gitu kan, selamanya. Ya sudah, aku udah yang penting aku udah berusaha berobat gitu kan. Aku udah istilahnya ya aku udah berusaha berobat ke rumah sakit, kemana-mana gitu kan, gak cuman ke situ doang. Tapi ternyata hasilnya seperti itu, ya sudah aku terima dan gak apa-apa.
dan aku sampai sekarang ngejalanin hidup ya udah biasa aja gitu. Lagian aku juga udah ngalamin kondisi ini tuh dari kecil, dan aku udah kebiasa dengan kondisi mata atau penglihatan gue yang low vision ini. Dan kembali ke masa sekarang ini aku udah umur 28 tahun dan penglihatan gue tuh ya masih kayak dulu, masih sama aja, masih ngeblur, gak jelas, tengahnya kosong, gue cuma bisa lihat dari samping. Dan ditambah lagi tantangan baru tuh muncul di tahun 2023 pas ibu gue tuh sakit, ngedrop sampai dia gak bisa jalan. Ya jadi akhirnya gue harus ngerawat dia bareng adik gue, karena ibu gue tuh dia kena adalah kanker gitu ya, kanker tiroid yang sudah nyebar ke tulang sampai ke tulang belakang sampai dia nggak bisa jalan. Ya lo kebayang gak sih gue ngerawat orang sakit dengan kondisi mata gue yang blur? Itu udah jadi kayak tantangan tingkat dewa sih menurut gue. Aduh, tapi ya mau gimana lagi gitu kan, ya udah nggak apa-apa dan ya nggak masalah gitu kan, dan itu jadi tantangan tersendiri aja gitu. Dan sekarang beliau sedang masih dalam pengobatan sih, dan rencananya aku sendiri pun mau berobat lagi, karena adalah satu momen dimana aku tuh merasa kayak gue semangat lagi buat pengen berobat lagi gitu. Siapa tahu sekarang tuh udah ada obatnya, siapa tahu sekarang udah ada solusi buat penglihatan gue, entah pakai kacamata apalah atau gimana gitu. Jadi aku mau berobat lagi, sekaligus mamaku juga berobat di satu rumah sakit yang sama. Dan harapanku buat aku sendiri ya mudah-mudahan aja aku bisa tetap semangat ngejalanin semua ini. Ya kan apapun yang terjadi tuh yang terbaik, ya gak sih? Kalau kita mau ambil sisi pelajarannya dari kejadian tersebut. Karena ya gimana ya, hidup ini tuh gak ada tombol rewind gitu, semuanya tuh emang harus jalan terus apapun yang terjadi. Oke, dan itu tadi sedikit cerita yang lebih personal ya tentang diri gue, karena ini pertama kalinya aku bikin video on kamera dan aku langsung bahas soal personal gitu. Ya gak apa-apa sih ya. Buat kamu yang pengen tahu lebih jauh lagi, pengen tahu tentang kondisi low vision gue, atau mungkin penasaran soal apapun tentang gue, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti mungkin aku bakalan jawab, atau aku bakal bikin videonya lagi tentang kayak gini lagi. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe biar bisa support aku. Kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!